أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Yuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Faqala sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, ay kama qala sallallahu alaihi wasallam. Para alumni Al-Husaini Bima yang saya hormati dan saya cintai, mari kita menyampaikan tahmid, pujian yang utuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh nikmatnya yang dicurahkan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat al-Islam, dan juga kita diberikan umur panjang, kekuatan lahir dan batin, saat ini dalam keadaan sehat walafiat, dan juga kita dikaruniai untuk dapat menjalankan segala rangkaian ibadah dalam bulan Ramadan yang mulia pada tahun 1441 Hijriah ini. Semoga kita tetap diberikan kekuatan lahir dan batin sehingga dapat menjalankan ibadah as-siyam dan juga ibadah-ibadah yang lain dalam bulan Ramadan ini sampai kita menyelesaikannya, dapat melaksanakan sholat Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal 1440 Hijriah, 1441 Hijriah yang akan datang. Tentu dengan menghodol kemenangan yang berupa dapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertambah kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan yang amat
bersejarah ini dan juga momen yang amat berharga pada kesempatan ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan membawa keberkahan bagi kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, seluruh alumni Pondok Pesantren Al-Husaini Kota Bima, dan siapapun yang dapat mengikuti acara yang sangat berharga ini, pada kesempatan ini sekali lagi mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apa yang kita dambakan, yaitu kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 6 bulan sebelum bulan Ramadan ini, agar kita dapat dipertemukan dengan bulan Ramadan ini benar-benar diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wujud daripada kesempatan untuk melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan ini. Oleh sebab itu, manfaatkanlah momen yang amat berharga ini dengan sebaik-baiknya, dengan sesuatu amal yang benar-benar menambah khazanah kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang semakin memantapkan jati diri kita sebagai hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Dan khusus dalam bulan Ramadan yang kita kenal sebagai Syahrul Quran, dan juga yang lebih spesifik dari kita semua dan kalian semua sebagai generasi penerus kami yang tua-tua ini, kami telah wariskan Al-Quran kepada kalian. Maka kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah nyatakan bahwa diri kita dan kita semua untuk menjadi orang yang terbaik menurut versi Rasulullah SAW, itu melalui hadis yang dibacakan pada muqaddimah tadi, itu khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Oleh sebab itu, anak-anakku semua, pada generasi, adalah beristiqomah dengan aktivitas yang menjadikan kita sebagai hamba Allah yang baik di persada permukaan bumi. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi sesuatu yang terbaik yang kita peroleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan akhirat kita. Anak-anakku semua yang saya hormati dan saya banggakan, tadi saya membacakan 2 ayat dari surah Fatir, yaitu tepatnya ayat 29 dan ayat 30. Ini merupakan motivasi bagi kita semua, karena melalui ayat ini, selain daripada Allah menunjukkan aktivitas-aktivitas yang unggul ya, bagi hamba-hambanya yang ditawarkan itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar aktivitas itu
untuk dijalankan dan diistiqomahi. Yaitu yang pertama, istimrar untuk membaca Al-Quran Al-Karim. Membacanya dengan bacaan yang baik, mentadabburinya dengan baik, dan juga kita dapat menjemput apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita jalankan. Dan berjanjilah dengan diri kita masing-masing apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita jauhi. Dan sifat-sifat yang unggul ya, dari kisah-kisah kehidupan umat terdahulu yang merupakan sifat-sifat yang baik agar kita juga memilikinya, agar kita melalui wahana ini akan bersama tetapkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa mereka itu adalah merupakan orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengambil pelajaran kepadanya. Inilah keistiqomahan kita kepada Al-Quran yang diinginkan, sehingga pada proses berikutnya akan menjadikan kita bersemangat untuk Al-Quran, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki akhlak Al-Quran itu. Kemudian amal yang kedua yaitu mengiqamahkan sholat. Kita selalu membenahi diri supaya kualitas sholat kita semakin meningkat, dan juga begitu kuantitasnya. Sehingga mudah-mudahan dengan kita tetap menjaga sholat ini, kita menjaga melaksanakannya sholat fardu itu di masjid, kemudian sholat sunnah kita amalkan di rumah kita untuk mencahayai rumah kita dengan sholat dan juga baca Al-Quran. Insya Allah dengan tetap kita menjaga kualitas dan kuantitas sholat kita akan menjadikan seluruh amal kita menjadi amal yang utuh, diperhitungkan dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita fahami bahwa sholat adalah imaduddin, tonggak ataupun tiang daripada agama. Kita fahami bahwa sholat adalah amal yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul hisab nanti. Anak-anakku semua, jadikanlah diri, keluarga, dan seluruh orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita semua menjadi orang-orang yang menegakkan sholat dengan sebaik-baiknya. Lalu yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, yaitu orang-orang yang senantiasa berinfak
dari sebagian dari rezeki yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan. Sembari yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan agar perniagaannya tidak terjadi kerugian. Artinya seluruh usaha mereka mudah-mudahan mendapatkan keberuntungan. Tiga amalan ini apabila kita selalu mendidik diri kita dan melatih diri kita untuk kita melaksanakannya dengan istiqamah dan mengupayakan untuk selalu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Dan mudah-mudahan inilah yang akan menjadi sifat dan karakter kita. Sehingga kita berhak untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, liwafiyahum ujurahum, agar Allah menyempurnakan pahala mereka, wa yazidahum min fadli, dan agar Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun dan Maha mensyukuri. Anak-anakku semua, mari kita menjadi hamba Allah yang istiqamah dengan tiga hal yang telah dipaparkan dalam dua ayat surat Fatir ini, agar kita benar-benar mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kiranya kalian semua dapat mengembangkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam suasana COVID-19 yang kita rasakan semua bagaimana dampaknya sekarang ini, maka marilah kita menjemput suasana ini dengan penilaian yang positif, ya, bahwa segala ketentuan Allah, apa yang terjadi terhadap hambanya itu adalah yang terbaik bagi hamba Allah. Pada sisi-sisi tertentu yang bisa menjadikan kita terbatas ruang gerak untuk ke tempat-tempat yang sesungguhnya kita rencanakan untuk didatangi. Bahkan untuk aktivitas tertentu yang selalu kita menjadi aktivitas sehari-hari kita selama ini dalam suasana seperti ini sudah menjadi terbatas. Maka mari kita ambil hikmahnya. Mungkin pada kesempatan ini kita sebaiknya merenung yang lebih dalam lagi. Apa kira-kira sisi-sisi yang dapat kita tingkatkan untuk meningkatkan peran kita dalam aktivitas itu, sehingga lebih banyak dirasakan manfaatnya. Dari sisi keilmuan akan menambah ilmu,
dari sisi nilai-nilai silaturahim akan semakin mengokohkan nilai-nilai kebersamaan kita. Ya. Terutama sekali dalam kaitannya dengan ini, marilah kita selalu merasa terusik untuk selalu mengadakan saling tolong-menolong dalam kehidupan kita. Banyak hikmah yang kita ambil dari COVID-19 ini. Baik dalam kehidupan kita yang terbatas di lingkungan kita masing-masing. Lebih-lebih dalam kehidupan bersama kita di persada dunia ini. Di atas permukaan bumi ini, coba lihat apa yang terjadi. Bahwa dengan ketentuan Allah seperti ini menunjukkan bahwa betapa lemahnya kita manusia. Ya. Apa yang dibanggakan oleh manusia selama ini, mereka banggakan mungkin kehebatan ekonominya, kehebatan persenjataannya, kehebatan daripada mereka di dalam berpolitik. Ya. Semuanya tumbang di hadapan makhluk yang amat kecil dan lemah sesungguhnya. Bahkan kita tidak bisa melihatnya. Ya. Inilah yang menjadikan kita harus merenung bahwa Allah lah yang maha besar. Allah lah yang maha kuasa. Kembalilah kepadanya. Ini anak-anakku semua, walaupun kalian terbatas untuk ruang gerak hingga tidak seperti tahun-tahun sebelumnya bergabung dengan kami sebagai orang tua Mudi Buima. Namun pada kesempatan ini mudah-mudahan akan menjadikan kalian semakin khusyuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mempertebar rasa cinta kalian kepada orang tua dan kepada kami, didorong oleh rasa rindu dari kejauhan seperti ini. Inilah beberapa hikmah yang perlu kita petik dalam suasana seperti ini. Anak-anakku semua, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah as-siyam dan ibadah-ibadah yang lain dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Semoga semuanya mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar akan meningkatkan derajat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga pertemuan yang dirintis oleh para senior daripada IPA ini benar-benar membawa keberkahan bagi kehidupan kita semua. Demikian saya akhiri. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.